Bu, Bu, bapak-bapaknya kemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu innama ana rahmatun muhda. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Nikmat dan hidayahnya selalu tercurahkan kepada kita hingga saat ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita sekalian selalu diberikan hidayah, murah rizki, dan ketetapan iman dan Islam hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita sebagai umat yang telah mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Al-mukarramun, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, jamaah Musalla Ar-Rahman, segenap warga RT 16 mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua DKM beserta segenap kerabat kerja Ar-Rahman, Ketua RT, semua jamaah yang tak tersebut satu-satu, kesemuanya saya muliakan. Semoga Allah muliakan. Anak-anak sekalian yang lagi semangat belajar, apalagi kalau belajarnya pakai door fresh, insya Allah anaknya dapat hadiah, mamahnya bahagia. Betul kagak Bu? Anak-anak kita berprestasi, orang tuanya bangga apa enggak? Orang tua tentu bangga karena kita kepingin dan berharap bahwa generasi kita adalah generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang religius, generasi-generasi yang bisa menghadapi tantangan zaman, bukan generasi-generasi yang cemen, generasi-generasi yang berpangku tangan, generasi-generasi yang culas, generasi-generasi yang gagal. Betul apa tidak? Oleh karenanya penting kita harus lebih perhatian kepada generasi-generasi. Anak-anak kita harus lebih diperhatikan. Anak-anak kita harus lebih diutamakan. Bahkan perhatian kita, ibu sebagai istri harus lebih perhatian kepada anak ketimbang suami.
Setuju nggak Bu? Ibu-ibu harus lebih perhatian kepada anak ketimbang kepada suami, atau perhatiannya sama, kepada suami 50%, kepada anak 50%, atau jangan-jangan ibu-ibu lebih perhatian kepada WA ketimbang kepada anak. Anak kita ini harus lebih diperhatikan, sebab ketika memang bapak dan ibu sudah memasuki di usia senja, kita sudah tidak lagi berdaya, kita sudah tidak lagi produktif, kerja sudah malas, bermasyarakat sudah ogah, ibadah sudah malas. Siapa yang memperhatikan kita dan mengurus kita kalau bukan anak-anak yang memang sejak kecil kita perhatikan, anak-anak yang memang sejak kecil kita modalin, kita bentuk karakternya, kita jaga akhlaknya, sehingga anak kita memikirkan jasa-jasa orang tuanya. Sebab nanti anak kita akan mengenang sepanjang hidupnya baik dan tidaknya pendidikan lingkungan dan keluarga ini akan direkam dalam catatan-catatan sejarah hidupnya. Kira-kira saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, mau hidup enak dengan perhatian anak atau hidup sengsara tanpa perhatian anak? Mau yang mana? Mau yang kedua? Pak, Pak, kalau kalangan-kalangan santri, kalangan-kalangan kiai itu begini, dari sejak kecil perhatiannya full kepada anaknya. Anak ketika sejak kecil diperhatikan full, sebab ketika anak saja sudah berusia kelas SD, sekolah dasar atau sekolah MI, itu banyak anak-anak yang sudah minta ke pondok pesantren, sekolah pondok pesantren atau pondok pesantren plus sekolah. Misalnya anak kita di usia 4, kelas 4 SD atau kelas 4 MI, anak sudah mau pesantren dan kita antarkan kepada pondok pesantren, boarding school, pesantren berbasis sekolah. Tentu di pesantren ada yang bisa dijumpai 1 minggu, ada yang bisa ditemui 1 bulan, atau mungkin ada juga yang bisa bertemu dengan anak-anaknya 1 tahun 1 kali. Dulu saya pesantren di pondok pesantren Sukerjo Situbondo, Jawa Timur. Itu pulangnya 1 tahun sekali. Jangankan ketemu pacar, ketemu orang tua saja susah. Ya memang gak punya pacar waktu itu. Saya belum laku. Saya masih fokus belajar bagaimana bisa memanfaatkan kesempatan hidup dan kepercayaan orang tua jauh-jauh dari Pasar Kemis Tangerang, bisa pesantren di ujung Jawa Timur, perbatasan Banyuwangi. Kemudian misalnya saya berpikir, nih kalau punya anak 2 saja misalnya, anak kita di pesantren seusia kelas SD atau kelas MI, bisa kita temuin sebulan 1 kali, atau seminggu paling cepatnya 1 kali, paling lambatnya 1 tahun sekali. Bu, anaknya yang pesantren